Oke, baik. Pak Zul, Pak Soehardi, maksud saya, apakah antisipasi yang sudah dilakukan ataupun keputusan-keputusan yang sudah dibuat Bappenas ini sudah sesuai menurut DPR? Ya, saya kira persoalan utamanya bukan pada persoalan harga. Persoalan utama adalah ketersediaan. Karena menurut saya pasar itu susah dikendalikan. Pasar itu punya hukum. Apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, tentu harganya akan naik. Dan faktanya bahwa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tadi Pak Arief mengatakan kita kekurangan 2,6 juta ton. Ya. Maka persoalannya untuk menutupi itu kita harus impor untuk bisa menutupi itu. Nah, impor ini juga adalah bahagian daripada saya bisa mengatakan bahwa ini adalah kegagalan pemerintah. Karena pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk makan. Nah, ini. Dengan demikian saya juga melihat bahwa memang pemerintah selama ini, saya di Komisi 4 kurang lebih hampir 5 tahun, bahwa keberpihakan pemerintah terhadap mengalokasikan anggaran untuk sektor ini, itu saya melihat membandingkan dengan infrastruktur, membandingkan dengan sektor-sektor yang lain, itu sangat jauh. Dari 25 triliun turun terus menjadi 14 triliun 2023. Dan sekarang 2025 saya tidak tahu, mungkin juga sekitar 14 triliun. Coba tanya Pak Ari berapa kebutuhan untuk kita bisa meningkatkan kebutuhan produksi. Ya. Jadi ini saya kira yang paling utama adalah bagaimana mengintegrasikan kebijakan. Ya. Mengintegrasikan kebijakan, banyak sekarang ini sarana pengairan kita ya yang rusak. Tapi Kementerian Pertanian tidak punya kewenangan untuk itu, ada di PUPR. Persoalannya adalah apakah PUPR pernah memikirkan bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan pangan? Ini kan tidak. Nah, jadi hambatan-hambatan produksi inilah yang menjadikan yang tadinya bisa kita capai 33 juta ton dalam 1 tahun, sekarang kita hanya bisa mencapai sekitar 2,28 juta ton. Maka kita defisit itu. Yang kedua adalah kemampuan Pak Arief, katakanlah Pak Arief kan di bawaannya adalah Bulog. Ya, Bulog ini hanya mampu sekitar 1,7 sampai dengan 2 juta ton untuk menyimpan stok. Sedangkan kebutuhan kita sekitar 32 juta ton, tidak sampai 10%. Bagaimana Bulog bisa menetralisir harga? Tentu tidak. Sekarang ini yang menguasai pasar adalah swasta. Ya. Swasta ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Yang tidak bisa dijangkau adalah bagaimana tentu kalau swasta tidak pernah memikirkan inflasi, ya, tidak pernah memikirkan keseimbangan pasar antara produsen dan konsumen. Swasta itu apa yang dikatakan tadi oleh pasar induk Cipinang ya tentu menginginkan margin, ya. Marginnya kalau tadi Pak Sul mengatakan bahwa di sekitar 250 ya oke lah. Tapi kalau sudah pada saat panen kemudian membeli begitu besar, kemudian di stok, kemudian diatur pengeluarannya, saya kira ini yang berbahaya. Dengan demikian saya sarankan kepada pemerintah supaya size Bulog itu diperbesar. Ya. Kalau size Bulog diperbesar bisa menguasai sampai dengan 20% stok, ya. Saya kira pemerintah di dalam mengendalikan inflasi khususnya sektor beras ini, perberasan saya kira bisa berpengaruh. Tapi kalau sekarang ini hanya menguasai sekitar di bawah 10% stok, saya kira akan sulit Pak Arief untuk mengendalikan harga pasar. Ya, saya kira ini yang saya lihat. Baik, tipisnya stok di Bulog, tapi solusinya mungkin hanya impor dan menggenjot produksi, tapi produksi kita tahun ini justru malah defisit begitu. Adakah rekomendasi atau solusi lain mungkin yang diberikan? Iya, saya kira solusinya kan memang tidak ada jalan lain adalah impor, ya. Karena memang produksi dalam negeri tidak mencukupi, ya. Tapi kalau ketergantungan terus kepada impor, tidak pernah diperbaiki hulunya, ini yang berbahaya. Sampai kapan juga kita sampai impor kapan terus? juga? Tadi juga dikatakan bahwa sudah dinaikkan head sampai dengan Rp6.000 gabah kering. Sedangkan biaya produksi kan 5.700, 5.900. Yeah. Jadi margin petani apa?
Ini jadi saya melihat bahwa di mana-mana di seluruh dunia sektor pertanian itu selalu mendapat subsidi. Ya. Nah, sekarang ini subsidi di sektor pertanian hanya pupuk. Itu pun baru naik kemarin dari 4,7 juta ton baru naik menjadi 9,5 juta ton. Jadi hanya pupuk saja yang disubsidi. Sedangkan kita perlu perbenihan, ya, perlu alat-alat pertanian. Sampai sekarang ini masih banyak petani kita menunggu. Oke. Iya, dia tunggu di sana selesai pengolahan lahannya baru dipindah lagi dia punya hand traktor untuk dikelola. Karena ketersediaan alat pertanian masih terbatas di petani. Baik. Dengan demikian tidak bisa juga menanam seragam dan lain sebagainya karena keterbatasan itu. Dan pemerintah harus masuk di sini. Kalau tidak masuk tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa meningkatkan produksi. Baik. Baik, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita ya. Saya mau tanya juga ini ke Pak Andreas, benarkah impor ini menjadi kegagalan pemerintah dalam menangani permasalahan harga beras atau stok beras? Kita akan kembali lagi sesaat lagi.